Jawa Barat Senin malam berunjuk rasa memprotes kelangkaan pasokan sapi yang berakibat mereka menganggur. Sementara pos lalu lintas ternak Tanjung Brebes, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah justru mencatat pasokan sapi potong dari Jawa Tengah dan sekitarnya ke Jakarta meningkat 16%. Puluhan penjaga sapi di Desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini semalam berunjuk rasa di halaman rumah pemotongan hewan setempat memprotes pasokan hewan sapi yang menurun sejak seminggu terakhir, yang berakibat kini mereka menganggur. Mereka berunjuk rasa dengan menggantungkan tangannya pada tali daging tersebut sebagai simbol ketergantungannya hidup mereka karena pasokan sapi yang sulit. Yang saya data bilang itu kurang miskomunikasi. Yang pertama, yang kedua permasalahannya itu barang itu sekarang saya prediksi itu perkiraan saya itu luar biasa pelonjakan harga itu. Jadi sekarang jagal itu sama. Keresahan penjaga sapi juga dirasakan para pemilik kandang yang tak menerima pasokan sejak 3 hari terakhir. Potong itu kemarin malam malam Senin 2 malam ini. Kenapa? Ya alasannya ya bukan mogok begitu karena sapinya nggak ada. Ada sapi Jawa aja kan cuman berapa gelintir lah. Sementara itu, pos lalu lintas ternak Tanjung Brebes dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mencatat pasokan sapi potong dari Jawa Tengah, NTB, Bali, dan Jawa Timur menuju Jakarta justru cenderung meningkat 16%, menjadi hampir 1.800 ekor dibanding periode sama tahun sebelumnya. Untuk dari Jawa Tengah sendiri, pengiriman sapi untuk tahun sekarang dari bulan Januari sampai Juli itu sebesar 1.791 ekor, dan untuk tahun 2014 itu 1.277. Jadi untuk artinya untuk tahun sekarang itu mengalami kenaikan sebesar 16% dari Yogyakarta, dari Jogja ya. Bapak sering bawa sapi ini, Pak? Sering. Beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini ada nggak Pak? Artinya ada pengiriman normal atau kurang gitu ke Jakarta? Normal ya. Bapak sekali kirim berapa? 9 ekor ya. Dibawanya kemana Jakartanya, Pak? Depok. Lalu kemanakah ribuan sapi potong yang dikirim secara normal tersebut? Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus segera mengungkap dan menangkap para pelakunya yang mengakibatkan kelangkaan pasokan sapi potong, berujung mahalnya harga jual daging sapi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Demikian laporan tim liputan Topik dari Cirebon, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah. Ada krisis daging sapi. Aksi mogok berjualan para penjual daging sapi lantaran harga yang melambung tinggi masih akan berlanjut hingga Rabu esok. Di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, puluhan pedagang daging sapi malahan sampai merazia sejawatnya yang masih buka lapak. Dari titik ini kita bersihkan bahwa di Cikarang tidak ada tukang daging yang dagang pada sore hari ini. Sebut! Kita serang tukang daging yang masih dagang. Tidak sehati dengan kita, tidak sesuai dengan tujuan hidup kita, Pak. Pasar tradisional Cikarang jadi sasaran razia para penjual daging sapi yang mogok berjualan. Di sini, mereka temukan sejawatnya yang masih buka lapak. Dianggap tak kompak, si penjual dipaksa menggulung barang dagangan.
merazia sejawat. Aksi bikin semacam petisi juga dilakukan. Mereka ramai-ramai teken. Petisi bakal dibawa ke DPRD Kabupaten Bekasi. Dengan harga daging sapi di Cikarang yang hari-hari ini menyentuh angka Rp140.000, para penjual daging sapi mengaku omset anjlok. Harga yang membanting daya beli masyarakat. Sebagai pedagang, mereka juga kesulitan membeli daging sapi dari importir lantaran harganya mahal. Demikian laporan Suryo Daryono dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mencapai Rp140.000 per kilogram dan mogoknya para penjual daging sapi berdampak pada sejumlah produsen makanan yang menggunakan bahan dasar daging sapi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mensinyalir ada yang bermain hingga membuat harga daging sapi di Indonesia jauh lebih mahal dari negara lain. Tingginya harga daging sapi saat ini dikeluhkan oleh produsen pembuat abon dan dendeng sapi. Selain harganya mahal, daging sapi sebagai bahan dasar abon ini juga sulit didapat. Bahkan sebagian para karyawannya pun terpaksa dirumahkan akibat tidak adanya aktivitas di pabrik pembuatan abon sapi ini. Seperti di salah satu pabrik pembuatan abon sapi di Cianjur, Jawa Barat ini, beberapa karyawan hanya tampak membersihkan alat-alat pembuatan abon serta menghabiskan sisa stok daging terdahulu. Salah seorang pembeli mengaku tingginya harga daging sapi juga berdampak terhadap harga jual abon sapi. Ini saya beratkan cuman nggak perlu gimana ya. Beratkan kayaknya mahal sekarang ya daging sapi. Bahan bakunya sapinya mahal, katanya mahal sekarang. Maklum nggak ya? Maklum nggak dengan kenaikan harga? Ya kalau bisa sih turun gitu ya, normal lagi gitu ya. Produsen makanan lainnya yang terkena imbasnya karena mahal dan langkanya daging sapi adalah penjual bakso di Kota Bandung. Seperti pedagang mie kocok dan pedagang mie bakso yang berada di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung, merugi hingga 50%. Karena meroketnya daging yang capai Rp130.000 dan harga kikil sapi yang mencapai Rp67.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya harga kikil sapi hanya Rp46.000 per kilogramnya. Namun di saat kelangkaan daging sapi di pasaran, operasi pasar daging sapi yang digelar oleh Bulog dan pemerintah Kota Bandung sepi peminat, seperti di Pasar Cihaur, Gelis, Bandung, Jawa Barat. Selama 2 hari operasi pasar digelar, hanya sekitar 140 kg saja yang terjual dari 2 ton daging yang disediakan Bulog dan pemerintah. Meskipun harga dipatok hanya Rp90.000 saja, namun tetap tak menggugah masyarakat untuk membeli daging sapi. Dalam operasi pasar di Kota Bandung ini ada 3 lokasi, yaitu di Pasar Kosambi, Pasar Cihaur Gelis, serta Pasar Sederhana. Operasi pasar akan dilakukan hingga tanggal 12 Agustus mendatang sebagai langkah antisipasi aksi mogok berjualan pedagang sapi di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mensinyalir ada yang bermain hingga membuat harga daging sapi di Indonesia jauh lebih mahal dari negara lain. Jokowi punya solusi guna menekan harga daging di pasar dan sekaligus mengultimatum para mafia pangan. Saya ingin bandingkan harga di negara yang lain. Bisa 50.000, bisa 45.000. Kenapa kita sampai sudah kita impor, harganya masih tinggi seperti itu? Apa jalan keluarnya? Ya nanti saya akan beli langsung. Pasti saya akan beli langsung. Saya akan beli langsung. Pemerintah akan beli langsung untuk memastikan bahwa harga daging itu sebetulnya bisa murah. Ada undang-undang pangan, hati-hati, itu aja. Demikian laporan tim Liputan Topik. Tim Polres Bone, Sulawesi Selatan menangkap seorang pegawai negeri sipil bernama Gusi bin Baso yang menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Latelang, Kecamatan Patinteng, Kabupaten Bone. Sekdes itu ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus pencurian ternak sapi.
Hasil pengembangan dari pelaku pencurian ternak sapi Agus CS yang telah ditangkap Kamis lalu, tim Satreskrim Polres Bone kembali menangkap Gusi bin Basto, seorang sekretaris desa di Desa Latelang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bersama dengan Sekdes, polisi juga menangkap Ruslan alias Culang yang merupakan salah satu penadah ternak sapi hasil curian dari komplotan Agus CS. Sekdes Latelang ini ditangkap lantaran diduga terlibat membantu komplotan pencurian ternak sapi dengan cara mengeluarkan surat jalan sebagai bukti kepemilikan ternak terhadap Agus, pelaku curnak yang telah diamankan polisi. Biasanya tidak ditargetkan ya seberapa aplikasi dia satu surat ya biasanya tidak ada target. Udah bisa langsung yang dikeluarkan Pak, ini sepengetahuan desa atau saya sepengetahuan Bapak? Ya, Sekdes, hanya sepengetahuan Sekdes saja, nggak sepengetahuan desa dan ketahui cuma saya pejabat. Sebelumnya, Satreskrim telah menangkap Agus CS, pelaku pencurian ternak sapi yang sering beraksi di sekitar Desa Latelang. Dari pengakuan Agus CS dalam memuluskan aksinya mencuri ternak, mereka turut dibantu oleh Gusi, sekretaris desa setempat. Dari pengakuan itulah, polisi akhirnya menangkap Gusi, sang sekretaris desa. Pencurian sapi yang marak untuk di Kabupaten Bone, sehingga ada beberapa laporan memang muncul ada satu perintah khusus dari saya untuk mengungkap secara keseluruhan. Ini kita kedepankan dari unit Resmo. Beberapa LP dipelajari, kemudian hari ini tadi memang sudah didapat informasi yang salah satunya DPO. Kemudian kita dari unit Resmo ini melakukan satu pengembangan. Kini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus pencurian ternak sapi ini ditahan di Mapolres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan tim liputan Topik Imran Arif dari Bone, Sulawesi Selatan.